Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari 5 komisioner atau pimpinan KPK tidak sah atau ilegal. Periode pergantian komisioner pemberantasan korupsi atau 5 jabatan selaku ketua, wakil ketua, dan 3 anggota KPK selama 5 tahun sekali, dan sekarang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lama waktunya berganti sekira bulan November tahun 2024 berakhir tugasnya, dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lama yaitu selaku Ketua Umum Firly Bahuri hanya sedang terkena perkara korupsi yang menerima sejumlah uang dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan 3 orang lagi sebagai anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Joko Widodo 2 bulan lagi sebelum purna tugas dari jabatan presiden telah mengusulkan 10 orang pansel atau komisioner ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih 5 orang komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 3 anggota KPK berakibat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru tersebut tidak sah atau ilegal karena yang berhak mengajukan 10 pansel atau komisioner Dewan Perwakilan Rakyat bukan Presiden Joko Widodo, sebab 2 bulan lagi sudah purna tugas dari jabatan presidennya. Tetapi yang berwenang mengusulkan 10 orang pansel atau komisioner ke Dewan Perwakilan Rakyat adalah Presiden Prabowo Subianto. Jabatan Presiden Prabowo Subianto berlaku sejak tahun 2024 sampai tahun 2029 karena yang mengendalikan menyelesaikan perkara korupsi di tangan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto segera mengganti ke-5 komisioner yang meliputi Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, dan 3 anggota komisioner KPK untuk menegakkan hukum atas perkara korupsi. Akibat tidak sahnya ke-5 komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi berakibat semua perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah sehingga tidak mau diperiksa komisioner KPK dengan alasan komisioner KPK terdiri dari ketua, wakil ketua, 3 anggota komisioner KPK tidak sah atau ilegal. Dan para tersangka KPK menyatakan mau diperiksa komisioner KPK jika ke-5 komisioner baik ketua KPK, wakil ketua KPK, dan 3 anggota yang baru diganti dengan komisioner hasil usulan Presiden Prabowo Subianto kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih 5 orang komisioner KPK yang sah sesuai aturan hukum. Barulah nanti para tersangka perkara korupsi bersedia diperiksa komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi akan objektif dalam menangani perkara korupsi sesuai aturan hukum yang berlaku. Pantas selama ini lebih besar pengaruhnya mantan Presiden Joko Widodo daripada Presiden Prabowo Subianto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama Komisi Pemberantasan Korupsi belum diganti dengan komisioner yang baru hasil pengusutan Presiden Prabowo Subianto, penegakan masalah korupsi dalam penyelesaian perkara korupsi akan diskriminatif, mengingat Presiden Joko Widodo banyak yang melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perbuatan korupsi, terlebih jurnalis internasional menuduh Presiden Joko Widodo terkorupsi di dunia. Tahun 2024 versi OCCRP masuk nominasi ketiga terkorupsi, dan nominasi pertama terkorupsi adalah Presiden Suriah yang digulingkan pemberontak, dan terakhir Presiden Suriah melarikan diri ke Rusia, dan nominasi kedua Presiden dari Ghana, Afrika, serta nominasi ketiga terkorupsi tahun 2024
jatuh kepada Presiden Joko Widodo. Seluruhnya yang masuk nominasi terkorupsi ada 5 orang. Tudingan jurnalistik versi OCCRP kepada Presiden Joko Widodo terkorupsi sedunia tahun 2024, lalu Ray Rangkuti membawa barang bukti ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuktikan mantan Presiden Joko Widodo melakukan perbuatan korupsi, termasuk Ubaidillah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta, telah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tambang nikel yang dikirim ke China secara ilegal sebanyak lebih 5.000 ton yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, mantu Presiden Joko Widodo selaku Wali Kota Medan, Sumatera Utara, dan Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar saat itu. Pembelian saham lebih 180.000 lembar atau senilai 100 miliar tiba-tiba ada menjadi duta besar di luar negeri yang terlibat Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan penggunaan pesawat private jet. Penggunaan pesawat private jet yang digunakan Kaisang Pangarap bersama istrinya berkunjung ke Amerika Serikat dengan biaya sewa sebesar 8 miliar masuk perbuatan gratifikasi yang digolongkan perbuatan korupsi. Tetapi semua laporan Ray Rangkuti dan Ubaidillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perbuatan korupsi yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo sama sekali tidak ditanggapi Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo terkait pengusulan 10 orang pansel atau komisioner KPK ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih menjadi 5 orang sebagai ketua, wakil ketua, dan 3 orang sebagai anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi hingga selesai dilantik. Setelah 5 orang komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai ketua, wakil ketua, 3 anggota komisioner KPK tersebut dilantik, baru 5 hari bertugas langsung menetapkan Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai tersangka dengan tuduhan menghalang-halangi melakukan penangkapan Hasan Masiku, lalu menitipkan rumahnya yang di Bekasi Timur kepada Satgas PDIP. Kemudian Hasto Kristianto melarikan diri entah kemana, dan beberapa hari kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi rumahnya yang di Bekasi Timur digeledah, menemukan flashdisk dan buku kerja, serta menetapkan tersangka Yasona Lawli, mantan Menteri Kehakiman, serta memanggil Megawati Soekarno Putri. Semua penetapan tersangka para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menghancurkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai keinginan mantan Presiden Joko Widodo dengan harapan menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri yang nanti dapat digunakan untuk mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon presiden dalam pemilihan umum tahun 2029 nanti. Apalagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat suara 17% di Senayan dan partai terbesar suaranya dari seluruh partai politik yang lolos ke Senayan. Dengan demikian, untuk mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon presiden tidak perlu bergabung dengan partai lain. Cukup dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri. Dengan sendirinya para simpatisan atau pendukung banyak di tengah-tengah masyarakat kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan syarat presidensial threshold 20%, sehingga setiap partai politik dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Kemungkinan besar dalam pemilihan calon presiden dengan calon wakil presiden besar kemungkinan akan dimenangkan Presiden Gibran Rakabuming. Di sini letak diskriminasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyelesaikan perkara korupsi, karena semua laporan Ray Rangkuti dan Ubaidillah Badrun terkait perbuatan korupsi yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo
tidak ditanggapi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi bila penghancuran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai keinginan mantan Presiden Joko Widodo langsung menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Demikian juga Yasona Lawli ditetapkan sebagai tersangka, serta Megawati Soekarno Putri dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi setelah diperiksa diduga akan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan hancur yang tidak ada yang mengendalikannya. Dengan demikian, para kader Partai Demokrasi Indonesia akan mendukung Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menggantikan Megawati Soekarno Putri yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pelarian Hasan Masiku yang sampai sekarang belum tertangkap. Harapan saya mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru tidak sah atau ilegal dalam proses pembentukannya yang tidak sejalan dengan aturan hukum, berakibat tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi diskriminatif yang terlalu membela kepentingan mantan Presiden Joko Widodo, sedangkan terkait penghancuran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai keinginan mantan Presiden Joko Widodo dan baru 5 hari Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja langsung menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto segera mengganti 5 komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi agar komisioner yang baru dapat menegakkan pemberantasan korupsi secara objektif sesuai rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.